Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah, subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua, dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas pasar tradisional, seorang wanita berseragam polisi berjalan dengan langkah percaya diri di antara para pedagang dan pembeli. Namanya Berna, seorang polisi wanita yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena keberanian serta kerendahan hatinya. Setiap sore, ia berpatroli di pasar untuk memastikan para pedagang kecil tidak diganggu oleh para preman yang sering memalak mereka. Hari itu, pasar sedang sibuk seperti biasa. Aroma makanan, suara tawar-menawar, dan riuhnya aktivitas perdagangan memenuhi udara. Berna melangkah perlahan, matanya waspada mengawasi sekitar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di salah satu sudut pasar. "Bayar kalau mau daganganmu aman," bentak seorang pria berotot besar kepada seorang pedagang sayur tua. Berna segera melangkah cepat ke arah sumber suara. Ia melihat seorang preman yang dikenal dengan nama Gardo sedang menarik kerah baju seorang pedagang tua yang ketakutan. "Ampun, Bang, saya baru jualan, belum ada untung," kata si pedagang dengan suara gemetar. Gardo tidak peduli. Ia mengayunkan tinjunya, siap menghantam si pedagang. Namun, sebelum pukulannya mengenai sasaran, sebuah tangan menahannya dengan kuat. "Sudah cukup," suara tegas Berna terdengar. Gardo menoleh, wajahnya berubah ketika melihat siapa yang menghentikannya. "Kamu lagi, Polwan," geramnya. Tanpa banyak bicara, Berna melayangkan satu pukulan keras ke wajah Gardo. Preman besar itu terpental ke belakang, terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar menahan napas. "Kamu pikir bisa seenaknya di sini? Pasar ini bukan tempatmu berbuat onar," kata Berna dingin. Gardo mengusap wajahnya yang berdarah dan mencoba bangkit. Namun, tatapan Berna membuatnya berpikir ulang. Ia memilih kabur sambil mengumpat, meninggalkan pedagang yang masih ketakutan. Para pedagang dan pembeli langsung bersorak. "Terima kasih, Bu Polisi," seru salah satu pedagang. Berna hanya tersenyum dan membantu pedagang tua itu berdiri. "Bapak baik-baik saja?" tanyanya lembut. Pedagang itu mengangguk, masih terkejut dengan kejadian barusan. Berna kemudian melanjutkan patrolinya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa tindakan heroiknya sore itu akan membawa konsekuensi besar di hari berikutnya. Keesokan harinya, suasana pasar tampak seperti biasa. Pedagang mulai menggelar dagangannya, pembeli lalu lalang, dan aktivitas perdagangan kembali hidup. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa orang tampak berbisik-bisik, melirik ke arah tertentu dengan raut wajah cemas. Di sudut pasar, Gardo dan beberapa temannya berkumpul. Wajahnya masih memar akibat pukulan Berna kemarin. Ia tidak terima telah dipermalukan di depan banyak orang. "Kita harus kasih pelajaran buat Polwan itu," geram Gardo sambil mengepalkan tinjunya. Salah satu temannya, Rico, mengangguk setuju. "Dia terlalu sok jago. Kalau kita biarkan, kita bakal kehilangan muka di depan para pedagang." "Tunggu saja. Kalau dia muncul lagi sore ini, kita sikat," kata Gardo dengan senyum licik. Sementara itu, Berna menjalani hari seperti biasa. Sejak pagi, ia sudah sibuk dengan tugasnya di kantor polisi. Ia tidak menyadari bahwa ada bahaya yang menunggunya di pasar. Menjelang sore, seperti biasa, ia kembali ke pasar untuk memastikan keadaan aman. Ia berjalan menyusuri ganggang sempit, menyapa para pedagang yang sudah mengenalnya. Namun, ketika ia mencapai sudut pasar yang agak sepi, tiba-tiba beberapa pria muncul dari berbagai arah. "Kamu pikir bisa seenaknya mempermalukan kami? Hah?" suara Gardo menggema. Berna langsung waspada. Ia melihat ada 5 orang yang mengepungnya. Semua adalah preman yang biasa membuat keributan di pasar. "Aku hanya melakukan tugasku," jawab Berna dengan tenang. "Tugasmu? Hah? Hari ini, kita lihat seberapa kuat seorang polwan." Gardo melompat ke depan, mengayunkan tinjunya. Berna dengan cekatan menghindar dan membalas dengan tendangan keras ke perut Gardo. Preman itu meringis kesakitan, tetapi teman-temannya langsung menyerang bersamaan. Berna memang ahli bela diri, tetapi menghadapi 5 pria sekaligus bukanlah hal mudah. Ia berhasil menjatuhkan 2 orang dengan pukulan dan tendangan cepat, tetapi kemudian salah satu preman berhasil menarik tangannya dari belakang. Gardo yang sudah bangkit langsung memukul wajah Berna. Ia tersentak, tetapi tetap berusaha melawan. Namun, serangan terus datang bertubi-tubi.
Berna mulai kewalahan. Luka dan lebam mulai terlihat di wajah dan lengannya. Ia berusaha bertahan, tetapi jumlah lawannya terlalu banyak. Saat itu, tiba-tiba seseorang muncul dari arah jalan. "Hei, hentikan!" Suara seorang pria menggema. Semua menoleh. Di sana, berdiri seorang pemuda berpakaian lusuh dengan wajah penuh tekad. Namanya Yomi, seorang pengemis muda yang sering mengemis di sekitar pasar. Preman-preman itu tertawa. "Kamu pikir bisa melawan kami, pengemis?" ejek salah satu dari mereka. Namun, tanpa banyak bicara, Yomi langsung melompat ke arah mereka. Dengan gerakan cepat, ia menghantam salah satu preman dengan siku, lalu menendang yang lain hingga terjatuh. Gardo terkejut. Ia tidak menyangka pengemis itu memiliki kemampuan bertarung. Yomi segera menarik tangan Berna yang mulai lemah. "Ayo, kita pergi dari sini." Berna yang masih kesakitan hanya bisa mengangguk. Mereka berdua berlari menjauh, meninggalkan para preman yang masih terkejut dengan keberanian Yomi. Berna duduk di trotoar dengan napas terengah-engah. Luka di wajah dan lengannya terasa perih. Yomi, pemuda pengemis yang baru saja menyelamatkannya, berjongkok di depannya dengan raut wajah khawatir. "Kamu baik-baik saja?" tanya Yomi sambil membuka sebuah kantong kecil berisi obat luka. Berna mengangguk lemah, masih terkejut dengan kejadian tadi. Ia menatap Yomi dengan penuh penasaran. Pemuda ini tampak kotor dan berpakaian lusuh, tetapi gerakannya saat bertarung tadi menunjukkan bahwa ia bukan sembarang orang. "Kamu, siapa sebenarnya?" tanya Berna, suaranya masih lemah. Yomi tersenyum kecil. "Aku hanya seorang pengemis biasa." Berna tidak percaya begitu saja. "Pengemis biasa tidak akan bisa bertarung seperti itu. Aku sudah lama bertugas di sini dan belum pernah melihatmu sebelumnya." Yomi menghindari tatapan Berna. Ia mengambil kapas dan mulai membersihkan luka di wajah Berna dengan hati-hati. "Aku memang tidak sering di sini. Biasanya aku berpindah-pindah tempat untuk mencari makan," jawabnya singkat. Berna mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia merasa aneh, tetapi ada sesuatu dalam diri Yomi yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Setelah beberapa saat, Yomi selesai mengobati luka-luka Berna. "Sudah lebih baik?" tanyanya lembut. Berna mengangguk, lalu tersenyum. "Terima kasih. Kalau kamu tidak datang, mungkin aku sudah babak belur." Yomi tertawa kecil. "Aku hanya kebetulan lewat. Lagi pula, aku tidak suka melihat orang bertindak semena-mena." Berna menatapnya dalam-dalam. Hatinya mulai bergetar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia baru saja diselamatkan oleh seorang pria yang tampaknya tidak memiliki apa-apa, tetapi keberaniannya begitu besar. "Kenapa kamu menjadi pengemis?" Berna akhirnya bertanya. Yomi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena aku sudah kehilangan segalanya." Jawaban itu membuat Berna semakin penasaran. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Yomi berdiri dan tersenyum. "Baiklah, aku harus pergi. Jaga dirimu, polwan cantik," katanya sambil melangkah pergi. Berna hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, sementara hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran dan kekaguman terhadap pemuda misterius itu. Malam itu, Berna duduk di kamarnya, merenungkan kejadian sore tadi. Wajahnya yang masih terasa nyeri tidak seberapa dibandingkan dengan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Yomi, nama itu terus terngiang di pikirannya. Seorang pengemis yang memiliki kemampuan bertarung, yang muncul tepat saat ia membutuhkan pertolongan. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Sejak menjadi polisi, Berna sudah banyak berhadapan dengan berbagai macam orang, preman, penipu, hingga kriminal kelas kakap. Tapi Yomi berbeda. Dia tampak sederhana dan rendah hati, namun jelas menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pengemis. Keesokan harinya, Berna kembali bertugas seperti biasa. Meski masih ada beberapa lebam di wajahnya, ia tetap melangkah dengan percaya diri ke pasar. Ia ingin memastikan para pedagang aman setelah insiden kemarin. Namun, di pikirannya, ada satu hal lain yang ingin ia lakukan, mencari Yomi. Saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, matanya terus mencari sosok pria itu. Namun, hingga sore menjelang, ia tidak melihatnya dimanapun. "Bu polisi mencari seseorang?" tanya seorang ibu penjual nasi uduk yang mengenalnya. Berna tersenyum. "Iya, Bu. Kemarin ada seorang pria yang menolong saya. Namanya Yomi. Ibu pernah melihatnya." Ibu itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oh, Yomi. Dia memang sering lewat di sini, tapi tidak selalu.
Kadang dia ada, kadang menghilang berhari-hari. Dia tinggal di mana? Ibu itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Dia hanya duduk di pinggir jalan meminta sedekah, lalu pergi entah kemana. Jawaban itu membuat Berna semakin penasaran. Saat ia hendak melanjutkan patroli, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Kamu mencariku." Berna berbalik dan menemukan Yomi berdiri di sana dengan senyum khasnya. Jantung Berna berdegup sedikit lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan Yomi yang membuatnya merasa aneh, seperti perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, ia tersenyum. "Iya, aku mencarimu." Yomi menatap Berna dengan ekspresi tenang, sementara wanita itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sendiri heran, sejak kapan ia begitu peduli pada seseorang? "Ada apa? Apa preman-preman itu mengganggumu lagi?" tanya Yomi, menatapnya penuh perhatian. Berna menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku ingin berterima kasih lagi karena sudah menolongku." Yomi tersenyum kecil. "Ah, itu bukan masalah besar. Aku hanya kebetulan ada di sana." Berna mengamati pemuda itu. Meski berpakaian lusuh dan hidup sebagai pengemis, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik. Wajahnya memiliki sorot mata yang tajam, tubuhnya pun terlihat terlatih. "Kamu bukan orang biasa, Yomi," ujar Berna akhirnya. Yomi sedikit terkejut, tetapi kemudian tertawa pelan. "Kenapa kamu berpikir begitu? Kemampuan bertarungmu, refleksmu, itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa," jawab Berna serius. Yomi terdiam sejenak, lalu menatap Berna dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Mungkin aku memang bukan orang biasa, tapi aku memilih hidup seperti ini." Berna semakin penasaran. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Yomi menarik napas dalam. Sepertinya ia ragu untuk bercerita, tetapi melihat tatapan tulus Berna, ia akhirnya berkata, "Aku kehilangan segalanya beberapa tahun lalu. Keluarga, pekerjaan, dan kehidupanku. Aku tak punya tempat untuk kembali, jadi aku memilih hidup di jalanan." Ada kesedihan dalam suara Yomi yang membuat hati Berna terenyuh. "Tapi, kamu masih punya masa depan. Kamu tidak harus hidup seperti ini selamanya," kata Berna dengan lembut. Yomi tersenyum tipis. "Mungkin, tapi aku sudah terbiasa hidup begini." Berna terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin menolong seseorang bukan hanya karena tugasnya sebagai polisi, tetapi karena perasaan yang lebih dalam. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Yomi," ucap Berna pelan, tetapi mantap. Yomi menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di mata Berna. Lalu, senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku juga ingin mengenalmu lebih jauh, polwan cantik." Hari-hari berikutnya, Berna dan Yomi semakin sering bertemu. Berna selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar dengan alasan berpatroli, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia datang untuk mencari Yomi. Mereka sering berbincang di bangku taman dekat pasar atau di sudut jalan yang sepi. Berna mulai mengetahui bahwa di balik kehidupannya sebagai pengemis, Yomi adalah pria yang cerdas dan bijaksana. Ia tak banyak bicara tentang masa lalunya, tetapi semakin Berna mengenalnya, semakin ia yakin bahwa Yomi adalah seseorang yang istimewa. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai kecil di belakang pasar, Berna akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Yomi." "HM." Yomi menoleh, menatapnya dengan mata yang tajam tetapi lembut. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku merasa berbeda saat bersamamu." Yomi menatapnya, menunggu Berna melanjutkan. "Aku seorang polisi, seorang wanita yang seharusnya tegas dan tidak mudah terbawa perasaan. Tapi sejak pertama kali kamu menolongku, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku tertarik. Aku tidak peduli kamu pengemis atau siapapun sebenarnya. Aku hanya ingin bersamamu." Yomi terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, tetapi Berna bisa melihat ada sesuatu di matanya, perasaan yang sama. "Apa kamu serius, Berna?" tanya Yomi akhirnya. "Ya, aku tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalumu. Yang aku tahu, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku." Yomi tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Berna dengan lembut. "Aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mau menerima aku apa adanya." Berna menatapnya dengan mata berbinar. Ia tahu bahwa hidup mereka mungkin tidak akan mudah, tetapi yang terpenting, mereka memiliki satu sama lain.
Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Yomi lebih erat dan berkata, "Aku ingin kamu menjadi suamiku, Yomi." Mata Yomi sedikit membelalak, lalu perlahan berubah menjadi lembut. Ia menatap Berna dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Aku akan dengan senang hati menjadi suamimu, Berna." Di bawah langit senja yang mulai menggelap, dua hati yang berasal dari dunia berbeda akhirnya menyatu dalam satu janji. Berna tidak ingin menunda pernikahannya dengan Yomi. Ia yakin dengan keputusannya. Tanpa memedulikan status Yomi sebagai pengemis, ia mulai mengurus segala keperluan pernikahan mereka. Awalnya, rekan-rekan polisi Berna terkejut mendengar kabar ini. "Kamu yakin mau menikah dengan pengemis, Berna?" tanya salah satu temannya, Sari, dengan nada heran. Berna tersenyum. "Aku yakin, Sari. Yomi bukan orang biasa. Aku tidak peduli latar belakangnya, yang penting aku mencintainya." Sari menghela napas. "Kalau kamu sudah yakin, aku hanya bisa mendukung. Tapi, kamu harus siap menghadapi omongan orang." Berna tidak peduli. Ia lebih memilih kebahagiaannya sendiri daripada memikirkan omongan orang. Beberapa hari kemudian, Berna menemui Yomi dan memberitahunya bahwa mereka akan menikah minggu depan. Yomi terkejut. "Secepat itu?" Berna mengangguk. "Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku ingin kita segera memulai hidup baru bersama." Yomi menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menikahimu." Hari pernikahan mereka tiba. Meski sederhana, pernikahan itu dihadiri oleh beberapa rekan polisi Berna, para pedagang pasar, dan orang-orang yang mengenal mereka. Yomi datang dengan pakaian yang bersih dan rapi, Berna yang membelikannya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat berbeda dari biasanya. Ketampanannya semakin terlihat, membuat banyak orang terkejut. Saat ijab kabul berlangsung, suara Yomi terdengar lantang dan mantap. Berna tersenyum penuh haru. Akhirnya, mereka resmi menjadi suami istri. Setelah acara selesai, saat mereka berdua duduk berdua di rumah kecil yang Berna miliki, Yomi menatap istrinya dengan penuh kasih. "Kamu benar-benar tidak peduli dengan latar belakangku?" tanyanya. Berna menggeleng. "Yang aku tahu, aku mencintaimu, Yomi." Yomi tersenyum. "Kalau begitu, aku juga ingin jujur padamu." Berna menatapnya dengan penuh penasaran. Yomi menarik napas dalam. "Aku bukan pengemis biasa, Berna. Aku sebenarnya..." Berna menunggu dengan jantung berdebar, sementara suaminya bersiap mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Berna menatap Yomi dengan penuh penasaran. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar yang akan dikatakan suaminya. Yomi menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku sebenarnya bukan pengemis biasa, Berna. Aku dulunya adalah seorang petarung profesional. Aku pernah hidup berkecukupan, tetapi karena suatu kesalahan, aku kehilangan segalanya. Aku memilih hidup di jalanan, menjauh dari masa laluku." Berna terkejut, tetapi ia tidak marah. Ia justru semakin mengagumi Yomi. "Aku tidak peduli siapa kamu di masa lalu, Yomi," katanya lembut. "Yang penting, sekarang kamu adalah suamiku." Yomi tersenyum. "Aku beruntung memilikimu, Berna." Sejak hari itu, mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Berna tetap menjadi polwan yang melindungi masyarakat, sementara Yomi perlahan membangun kembali hidupnya dengan bantuan Berna. Setahun kemudian, Berna mengandung anak pertama mereka. Kebahagiaan mereka semakin lengkap. Dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status atau latar belakang. Mereka hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.